Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalin ya, nama gue Andi Nur Gozali. Gue biasa dipanggil Ganteng, tapi gue ndak mau dipanggil Ganteng karena gue itu jelek. Eh, Tadi gue barusan nggak improv salah satu pembuka dari komika Pekanbaru yang baru pertama kali nyobain open mic untuk pertama kalinya. eh tapi kayaknya doi nggak berhasil menjadi anggota stand up Indo Pekanbaru deh, dan nggak tahu lagi tuh mana tuh, karena gue baru pertama kali lihat yang kayak begitu, dan mungkin pertama dan terakhir tuh pernah gue lihat kayak gitu soalnya. Untungnya ya, gue waktu pertama kali mau nyoba stand up komedi di Pekanbaru, gue nontonin dulu open mic mereka sebelum gue tampil untuk pertama kali. Gue nonton gimana caranya komika-komika senior stand up Indo Pekanbaru bawain materi dan segala macamnya di open mic itu. Setelah itu baru gue ikutin cara main mereka. Nah, oh ya sebentar, sebelum gue ngelanjutin pembahasan gue selanjutnya, gue mau jelasin dulu beberapa hal kayak kenapa gue ngeganti nama acara gue. Ya, karena gue itu dapat saran dari seorang teman untuk menggantinya dari podcast Minggu Sore menjadi podcast on the way. Dan kenapa gue memakai nama ini sekarang, podcast on the way? Karena kenapa on the way? Karena gue selalu menemukan dan mencari bahan untuk gue bicarakan di podcast gue ini pas gue lagi jalan atau gue lagi di luar gitu, ya biar banyak inspirasi ya gitu. Dan yang kedua, karena beberapa dari omongan gua di podcast ini berisi hal-hal yang berbau bullshit atau omong kosong, seperti halnya dengan kata-kata on the way atau OTW yang bisa dibilang dinobatkan sebagai kata-kata terbullshit abad ini. Lu di mana? OTW. Bullshit, man. Nggak ada OTW OTW gitu. Nah, makanya gue merubahnya menjadi podcast on the way. Maknanya cuma itu doang sih. Nah, tadi sampai mana ya? Oh ya, eh ya begitu. Untungnya gue itu adalah tipe orang yang kalau misalkan gue mau melakukan sesuatu, gue lihat dulu orang lain gitu. Gue nontonin gimana cara mereka melakukannya dan gue tiru. Dan yang seperti di pembuka gue tadi itu, menurut gue dia itu melihat dari YouTube dulu atau dari manalah gitu, komika-komika yang menggunakan lo gua dalam stand upnya, dan mereka meniru itu. Ada beberapa komika baru di Pekanbaru itu yang menirukan lo gua saat berstand up, yang sebenarnya hal itu kurang cocok kalau kalau dipakai di Pekanbaru yang rata-rata masyarakatnya itu menggunakan aku dan kau dalam berbicara sehari-hari. Nah, nah gini nih, ternyata banyak orang yang di luar Pekanbaru itu, di luar kota Pekanbaru, bukan di luar kota Pekanbaru sih kayaknya, di luar Pulau Sumatera lah, orang-orang Jawa ini mengira bahwa di Pekanbaru juga berbicaranya pakai lu gua. Kayak gini, misalnya gini, ada beberapa teman gue yang bahkan kaget kalau gue ceritain kalau di Pekanbaru itu ngomongnya nggak pakai lo gue, tapi aku kau, nggak pakai lo gue. Mungkin mereka mengira orang-orang Pekanbaru itu pakai lo gue karena gue orang Pekanbaru tapi gue pakai lo gue. Ya kan alasan gue karena kebutuhan, di sini kebutuhan, nggak mungkin gue pakai aku kau di sini. Nah, eh jadi gue juga waktu stand up untuk pertama kalinya pakai aku kau.
untuk pertama kalinya itu. Tapi gue nyaman-nyaman aja sih sebenarnya pakai aku kau dalam berstand up gitu. Tapi menurut gue ada satu kejadian yang mengubah gue dari menjadi aku kau menjadi saya. Karena waktu itu gue dapet saran dari guru gue yang bilang, eh penonton kamu itu nggak setiap saat sama dengan kamu. Maksudnya seumuran gitu. Kadang yang nonton kan ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, anak-anak, yang tua di atas gua, yang lebih muda dari gua ada. Jadi dia menyarankan, guru gua ini menyarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih universal. Akhirnya gua ganti dari aku menjadi saya. Ya, nama saya Andi Nur Gozali dan saya 20 tahun, bla bla bla. Kayak begitu. Dan gue pikir juga, oh ya ini kayaknya bagus juga nih menggunakan saya, karena gue pikir kalau gue pakai saya dalam berstand up komedi itu kayak lebih berwibawa aja sih, dan lebih universal. Kalau gue harus perform di depan eh bapak-bapak, ibu-ibu misalkan, anak-anak seumuran gue, anak-anak yang di bawah umurnya dari gue, bisa menerima bahasa gue gitu. Tapi tapi seiring berjalannya waktu, gue ganti lagi tuh dari saya menjadi gua dan lo semenjak gua berkuliah di Bandung. Karena eh gimana ya? Karena gue dalam sehari-hari gue berbicara ada sama teman-teman gue, berinteraksi itu pakai lu gue. Jadi gimana ya, kalau misalkan gue pakai saya itu dalam berstand up, gue kurang rasain eh energinya aja. Dan kan ada tuh yang bilang tuh ya, stand up itu sebenarnya gimana nyamannya lu aja sih gitu. Kalau lu nyamannya pakai saya atau aku, ya terserah. Tapi kali ini kayaknya gue lebih nyaman pakai lu gue, karena gue bisa eh, merasakan materi gue lebih hidup ketika gue berbicara pakai lu gue. Karena mau gimana lagi, gue setiap hari gue sekarang pakai lu gue gitu. Kalau gue gak pakai lo gue di dalam materi, jadi kayak gak tahu, kayak ada yang kurang aja. Nggak tahu kenapa, bukannya gue sosokan sih, bukannya gue gak mau matuhin peraturan yang ada di Pekanbaru, bahwasannya orang Pekanbaru itu gak boleh ngomong lu gue gitu. Nah ini nih peraturan Pekanbaru yang tidak tertulis yang gue gak ngerti gitu. Sebenarnya sih boleh sih orang-orang Pekanbaru pakai lu gua kalau cocok. Ya kadang ada beberapa orang Pekanbaru yang aksennya tuh Melayu banget gitu. Jadi aksennya Melayu, tapi kalau diomongin pakai lu gua jatuhnya ya gitu kayak yang pembuka gua tadi. Logat Pekanbarunya kental gitu. Nah, eh gue itu sebenarnya bukan orang asli Pekanbaru. Gue pernah tinggal di Karawang. Di Karawang, waktu gue kecil, gue itu udah pakai lu gue. Dari gue umur berapa ya? 4 tahun. Udah mulai bisa bicara tuh kan, umur 3 tahunan. Nah, 4 tahun tuh gue mulai berinteraksi dengan teman-teman gue yang di Karawang itu pakai lu gue. Ya, dari kecil sampai kelas 4 SD, dan akhirnya gue harus pindah ke Pekanbaru. Gue harus mempelajari lagi tuh kebiasaan-kebiasaan orang Pekanbaru dalam berbicara dan apapun, yang ternyata mereka pakai aku kau. Yang pada awalnya gue geli banget tuh ngomong pakai aku, laki-laki, aku gitu, aku kau. Ya karena gak tahu, menurut gue agak gimana ya kalau laki-laki pakai aku itu kayak ya kayak kurang jantan lah. Pada awalnya gue mikir gitu ya, pada awalnya. Tapi ya karena mulai terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan itu, gue mulai membiasakan diri dengan aku kau. Akhirnya gue terbiasa, dan ya udah, hidup gue baik-baik aja selama di Pekanbaru. Dan setelah gue berkuliah di Bandung, balik lagi ke sini,
ya kembali lagi aksen gue sebagai lu gue gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngira ah lu Pekanbaru ngapain sih lu pakai lu gue gitu, ya, gimana gue mau bilangnya ya, ya gimana gue bukan, ya gue orang Pekanbaru tapi gue bukan orang Pekanbaru yang original gitu. Bahkan ayah gua itu orang Pekanbaru tapi doi lama di Jakarta, udah bahkan bisa dibilang lebih lama di Jakarta dibanding di Pekanbaru itu sendiri. Ayah gua itu kalau marah-marah di rumah nih ngomongnya tuh pakai lu gua gitu, ke gua, ke anak-anaknya gitu. Lu disekolahin mahal-mahal kerjaannya main mulu, gua gampar lu, kayak gitu tuh kurang lebih kalau dia marah, beneran. Jadi gue ya sudah terbiasa banget lah dengan kata-kata lo gue ini sebenarnya. Walaupun ada beberapa teman gue yang di Bandung mengatakan kalau gue itu masih kelihatan aksen Pekanbarunya, walaupun gue udah berbicara kayak begini. Dan itu tuh yang gue mau ngebahas lagi tadi soal yang komika baru, Pekanbaru yang pakai lu gue dalam stand upnya. Gue rasa dia itu terpengaruh sama tontonan-tontonan stand up yang dia tonton, entah itu di YouTube ataupun di TV. Dan rata-rata stand up komedian atau komika nasional itu pakai lu gua dalam stand upnya. Dan mereka kayaknya meniru hal itu gitu. Kayaknya bener deh kalau misalkan tontonan itu emang mempengaruhi kita gitu dalam mau melakukan sesuatu atau apapun. Kayak contoh nyatanya kayak gini nih, kayak gue kalau misalkan abis nonton film action, gue tuh kayak gimana ya, kayak merasa gue tuh jagoan banget gitu aja. Apa gue doang yang ngerasa kayak gitu ya? Ada gak sih yang ngerasa kayak gitu lagi? Tapi kayaknya ada deh, nggak gue doang. Kayak misalkan gue abis nonton filmnya Dread, Iko Uwais gitu, tonjok-tonjokan apa segala macem, anjing kayaknya keren banget tuh tonjok-tonjokan kayak begitu, berdarah-darah lo, tanpa merasa kesakitan gitu, merasa maco aja gitu gue kalau habis nonton kayak begituan, padahal cuma nonton doang loh, gak ngerasain secara langsung. Tapi itulah dahsyatnya sebuah tontonan mempengaruhi kita yang nonton acara itu. Tapi gue gak tahu nih kalau tontonan kan visual tuh ada gambarnya. Tapi gue gak tahu nih kalau misalkan audio apa bisa mempengaruhi orang atau enggak. Suara gue apa bisa mempengaruhi lu pada atau enggak. Gue gak tahu tuh kalau audio. Tapi kalau yang tontonan visual pastinya bisa mempengaruhi pikiran orang. Nah makanya komika-komika baru itu cenderung ya meniru yang di TV ketimbang yang di langsungnya. Tapi gue yakin cuma beberapa sih yang kayak begitu, nggak semua komika baru kayak begitu. Ada beberapa yang meniru di TV dan pakai lu gua, dan akhirnya nanti lambat laun kalau dia serius dalam hal stand up komedinya pasti diganti tuh, pasti kayak gua gitu. Udah berapa kali, 3 kali ganti kan, dari aku ke saya ke gua ya. Dan ngomong-ngomong soal stand up komedi, gue di sini bukannya untuk so tahu, tapi gue hanya menyampaikan apa aja yang gue tahu soal stand up komedi, ya soal stand up komedi. Ya gue itu tergabung dalam komunitas stand up Indo Pekanbaru ya. Sorry nih gue ngaku-ngaku lagi nih. Sorry ya, sorry gue ngaku-ngaku lagi, tapi ya gitulah, emang gitu keadaannya. Nah, stand up Indo Pekanbaru, stand up Indo Pekanbaru ini apa namanya, komikanya itu bagus-bagus, secara kualitas udah bagus. Tapi nggak tahu kenapa ya gue kayak komunitas gue tuh masih punya PR untuk mengangkat nama-nama komiknya ke tingkat yang lebih tinggi. Udah banyak usaha yang dilakukan oleh stand up Indo Pekanbaru untuk mengangkat komik-komikanya, kayak ikutan apa namanya, kompetisi paling bergengsi, kompetisi stand up paling bergengsi yang ada di Indonesia,
yaitu stand up komedi Indonesia Kompas TV yang udah sampai season 7 sekarang kan. Udah coba berkali-kali coba ikut itu, hasilnya adalah baru satu orang yang tembus dan sudah masuk ke beberapa besar ya waktu itu ya, ke 33 atau 20 besar tuh pokoknya masuk pre-show 1 stand up komedi Indonesia season 5 kemarin, yang waktu itu Kompas juga ngadain audisinya di Pekanbaru kebetulan, jadi ikutan. Enggak waktu Suci 5 doang sih, stand up Indo Pekanbaru mencoba peruntungannya semenjak dari, setahu gue nih ya, semenjak dari stand up komedi Indonesia season 4. Nah itu udah mulai ikut-ikut, udah dapat golden ticket tapi gak ditelepon. Nggak tahu tuh apa yang terjadi dengan Kompas TV, pokoknya gak ditelepon apa segala macam. Yang ditelepon itu komunitas tetangga, komunitas daerah tetangga. Dan waktu Suci 5 alhamdulillah dapat tuh satu orang lolos. Tapi tapi setelah lolos dan masuk pre-show 1, doi nggak berhasil melanjut ke babak selanjutnya karena harus tereliminasi. Dan gue pikir itu udah bagus penampilannya, padahal penampilannya udah bagus banget nih menurut gue. Tapi karena kayaknya kurang di power dalam materinya aja sih menurut gue ya. Jadi doi harus tereliminasi di babak pertama. Sedihnya tereliminasi di babak pertama itu adalah orang tuh belum tahu kita gitu. Kalau misalkan kita tereliminasi di sebuah kompetisi tapi gak di babak pertama banget lah, kayak apa namanya, babak-babak selanjutnya misalkan, setidaknya orang udah notice kita gitu. Oh ini kayaknya dia bagus nih apa segala macem gitu, enak kan. Setidaknya pas kita udah tereliminasi, udah keluar, orang tahu kita gitu, walaupun gak banyak misalkan ya. Setidaknya orang notice kita gitu, oh ini kayaknya yang Suci 5 kemarin ya gitu. Tapi kalau lu keluar pertama itu itu lu sedih banget tuh. Gue pernah soalnya kayak begitu. Gue pernah ngerasain kayak keluar kompetisi itu di awal-awal. Waktu itu soalnya stand up Indo Pekanbaru ngadain apa namanya sih, ngadain sebuah kompetisi stand up komedi yang pakai apa namanya, yang pakai babak-babak kayak begitu. Gue paling benci tuh kalau ada kompetisi stand up komedi tapi pakai babak-babak kayak begitu. Gue paling benci tuh. Dan gue ikutan waktu itu sekitar itu tuh kalau gak salah diselenggarakan tahun 2014 kalau gak salah, 2013-2014 tuh. Gue ikut waktu itu, gue masih baru-baru stand up, yang mau coba stand up, open mic dan segala macam. Oh ya, bagi yang nggak tahu open mic itu adalah ajang lo untuk melatih materi lo, nyobain materi lo. Ya latihannya para komika lah, komika. Nah gue baru beberapa kali open mic tuh, tapi gue berani untuk nyoba ikut kompetisi itu, namanya Comic Click Season 2 diadain sama Stand Up Indo Pekanbaru. Gue ikutan dan gue harus tereliminasi di awal. Gak di awal banget sih, kayak kan misalkan eliminasi pertama dan eliminasi yang kedua. Nah nih eliminasi season keduanya, sesi keduanya, season lagi sesi kedua, gue harus eliminasi di situ. Dan itu sedih banget men. Kayak gue tuh udah memberikan yang terbaik, tapi ya udahlah. Tapi gue senang melakukan itu karena dengan hal itu gue bisa masuk ke komunitas stand up Indo Pekanbaru dengan cara itu. Karena dulu komunitas gue itu masih gak terlalu susah gitu untuk gabung ke dalam komunitas stand up Indo Pekanbaru. Kayak cukup open mic dan sering ngumpul. Gak sering juga sih, kayak ya sering-sering open mic gitu masuk. Dulu sih kayak gitu ya, dulu tahun 2013. Tapi
kalau sekarang udah mulai ketat seleksinya untuk bisa gabung ke stand up Indo Pekanbaru. Kayak lu gak cukup sih lu cuman kayak ikut nongkrong-nongkrong sama anak-anak stand up Indo Pekanbaru dan cuman open mic beberapa kali, lu belum bisa gabung dengan mereka karena kali ini mereka menetapkan standar yang kayak lu minimal harus ada kontribusi di komunitas stand up Indo Pekanbaru. Kalau lu belum ada kontribusi, lu perlu usaha yang lebih keras lagi untuk bisa bergabung sama mereka. Nah, untungnya tuh gitu. Dulu gue juga dulu gak merasa berkontribusi banyak ke stand up Indo Pekanbaru, tapi gue alhamdulillah diterima. Tapi sekarang udah ngadain seleksi yang amat ketat karena untuk apa namanya, ya tujuannya ya bagus untuk membuat kualitas komik-komiknya tuh makin bagus gitu. Nah, ada satu hal yang baru gue tahu ternyata soal komunitas stand up yang ada di Indonesia ini. Ternyata setelah gue pindah ke Bandung terutama ya, masing-masing komunitas apa sih namanya, kayak cabang lah dibilang, kan kan intinya tuh induknya komunitas-komunitas stand up Indo yang ada di Indonesia ini kan ketuanya stand up Indo tuh ketuanya, lagi induknya. Nah, dari stand up Indonesia itu, stand up komedi Indonesia itu eh mencar-mencar lah tuh ke berbagai daerah. Ya kalau ke Bandung ya stand up Indo Bandung, Pekanbaru stand up Indo Pekanbaru, stand up Indo Jogja, stand up Indo Lampung dan segala macamnya kayak gitu-gitu tuh. Dan gue baru tahu tuh ternyata beda, masing-masing komunitas itu punya standar tersendiri untuk menerima calon anggotanya. Ada yang gampang-gampang aja dimasukin, ada yang susah untuk dimasukin, ada yang sedang gitu. Nah, kalau komunitas gua stand up Indo Pekanbaru itu udah termasuk komunitas yang sekarang sudah eh, ya sulit lah untuk dimasukin karena apa namanya, kita sudah menetapkan suatu indikator untuk apa namanya, untuk bagaimana cara kita bisa bergabung dalam komunitas itu. Kalau dulu kan nggak terlalu tuh ada indikatornya, cuman nggak terlalu dijalankan dulu. Tapi sekarang udah dirubah dan semakin baik lagi. Sama halnya dengan yang gue lihat di komunitas stand up Bandung juga memiliki indikator tersendiri dalam menerima anggotanya, dan menurut gue juga susah gitu untuk dimasukin. Makanya gue jujur gue masih berusaha keras. Gue kayak gak berusaha keras banget sih. Gue baru di Bandung ini gue baru join ke komunitas stand up di kampus gue doang, stand up Indo UPI. Sejauh ini gue belum pernah nyoba open mic di tempatnya stand up Indo Bandung. Gue baru open mic di ya itu di komunitas kampus gue. Bukannya gue gak berani nyoba, cuman kebetulan tuh tempatnya jauh dari tempat tinggal gue di Bandung ini. Lumayan jauh tempat open mic-nya. Dan yang gue benci dari Bandung itu adalah ketika gue harus berkendara malam-malam. Dingin banget soalnya men di Bandung ini. Dan kan kalau pulang pulang open mic itu kan biasanya malam tuh, tengah malam malahan. Bahkan dini hari, bisa dibilang dini hari. Kayak jam 2 malam atau jam 1 malam atau kayak gitu-gitu. Dan itu udah dingin banget men kalau udah kayak gitu. Nah itu yang bikin gue males gitu. Materi ada, gue bikin materi apa segala macem, cuman kesempatan untuk gue kesitunya itu, nah itu gue belum nemuin tuh. Padahal gue udah hampir 2 tahun lah tinggal di Bandung, tapi gue belum pernah nyoba open mic di markas stand up Indo Bandung di Cafe Bobber. Sekali lagi bukan gue gak berani, cuman ya itu, gue menutup kesempatan untuk diri gue sendiri. Padahal ada kesempatan open mic tuh ada, cuman gue ya gitulah.
Next time gue bakal open mic di sana pasti. Nah, eh apa namanya, gue gak mau membocorkan sih bagaimana caranya bergabung dengan stand up Indo Bandung. Cuman yang gue dapat cerita dari teman-teman gue yang apa namanya, berhasil lah masuk ke komunitas stand up Indo Bandung itu, ya mereka mempunyai indikator tersendiri sih. Ya selain lu harus rajin open mic, lu harus rajin nongkrong dengan anak-anak stand up Indo Bandung, ya harus ada hal lebih dari itu. Sama sih kayak stand up Indo Pekanbaru kayaknya, eh lu harus punya kontribusi yang nyata ke komunitas mereka gitu. Tapi ada satu pembeda sih sebenarnya, tapi gue gak tahu gitu apa ya. eh Kok gue susah ngungkapin pakai kata-kata, pokoknya ada gitu sesuatu yang eh ada pembedanya, tapi gue gak tahu gitu. Kayak istilahnya cuma gue yang tahu gitu, ya gitulah. Gue gak tahu cara ininya, cara nyampeinnya. eh dan kalau lu, bagi lu yang nggak tahu nih, eh indikator-indikator itu sebenarnya, ya indikator-indikator untuk bisa gabung ke komunitas stand up itu sebenarnya nggak tertulis, jadi cuman peraturan yang nggak tertulis aja, tapi semacam udah disepakati gitu. Nah, jadi kayak lu kalau mau gabung sama komunitas ini, lu harus rajin open mic, lu harus rajin eh, nongkrong bareng, ngobrol bareng dan segala macem, dan lu harus ngasih kontribusi ke komunitas dulu. Kita mau lihat apa yang bisa lu beri ke komunitas, baru komunitas nyambut lu. Kayak gitu, tapi nggak tertulis gitu. Jadi kayak ya tahu sendirilah gimana caranya gitu, cari tahu sendiri. Dan itu bukan sebuah peraturan yang tertulis. Nggak kayak kayak apa sih, bukan komunitas dia apa ya, kan ada tuh tertulis gitu ya, gimana caranya jadi apa namanya, gimana cara jadi anggotanya gitu, lu harus ini, lu harus punya badan gini segala macem lah kayak gitu, ada syarat-syaratnya. Nah, komunitas stand up gak begitu sih, nggak tertulis, cukup lu ketahui sendiri aja gitu dalam hati, ya gitulah. Eh, dan apa namanya, dan gue masih bingung tuh sama orang-orang yang zaman sekarang tuh masih ada aja kayak yang kalau ketemu komika tuh suka ngomong-ngomong ini komika ya, wah pasti lucu nih, pasti lucu nih. Gue masih aja nemuin orang-orang yang kayak begitu gitu, terutama orang-orang yang baru kenal gue, dan mereka tuh tahu kalau gue seorang komika. Entah kenapa gue selalu digituin gitu. Maksud gue ya kayak, aduh, stand up itu udah lama, stand up komedi itu udah lama ada di Indonesia. Udah dari tahun berapa, waduh gue gak tahu, gue kurang tahu nih. Kalau gak salah dari tahun 2000-an udah masuk ke Indonesia, cuman memang di tahun itu belum booming banget soal stand up gitu kan. Nah, stand up mulai booming itu tahun 2012 kalau gak salah gue. Tahun 2012 di mana booming banget setelah itu Kompas TV mengadakan show lagi, kompetisi stand up komedi Indonesia season 1. Mulai saat itu tuh stand up komedi di Indonesia bangkit tuh menurut gua nih ya. Dan kalau gak salah tuh ada 5 co-foundernya gitu, kayak ibaratnya the great father ya gitu lah. Foundernya tuh kalau gak salah si Raditya Dika, Bang Panji Pragiwaksono. Kenapa gua gak bilang Bang ya? Ya Bang Raditya Dika, kayak abang gua nih. eh Bang Panji Pragiwaksono, Bang Ernest Prakasa, eh Maman Maman Isman, apa siapa ya? Ya gitulah. Maman Suherman atau siapa ya? Lupa gua namanya. Sama satu lagi Ramon Papana gitu. Ya pokoknya 5 tuh kalau gak salah itu tuh. Tapi
gue lihat sih ada yang beda ya, nggak tahu ya. Ramon Papana itu juga setahu gue stand up, seorang komika juga, stand up komedian juga, salah satu pencetus stand up komedi di Indonesia. Tapi doi itu kayak beda jalur gitu sama komika-komika lainnya gitu. Kayak doi sering bikin buku-buku stand up, cuman gue sendiri sih belum pernah lihat dia stand up sih. Dan nggak tahu doi gimana kalau bikin materi. Tapi doi selalu udah berapa ya? Udah berapa bukunya yang dibikin ya? Dua kalau nggak salah, ada dua, kitab suci sama satu lagi apa gitu. Doi nulis-nulisin materi lagi. Teori-teori stand up di situ, segala macamnya. Gimana caranya menjadi seorang komika lah yang baik dan benar. Tapi menurut gua public speaking itu adalah ilmu yang lu harus memperagakannya untuk mempelajarinya. Ya, public speaking is learning by doing. Ya, lu gak bisa kalau lu cuma baca teori-teorinya doang tanpa lu mempraktekannya mah gak bisa. Gak bisa. Public speaking tuh bukan kayak begitu. Gua bisa stand up juga karena gua learning by doing. Gua belajar eh, apa namanya? Belajar dengan cara mempraktekannya langsung, open mic gitu. Atau gue waktu awal-awal stand up gitu, gue stand up di depan kelas, di depan teman-teman gue waktu itu karena gue kan mulai stand up tuh pas gue kelas 10 SMA gitu. Itu juga karena gue disaranin sama teman gue untuk ikut stand up comedy. Pada awalnya gue gak tahu sama sekali soal stand up comedy itu apa. Stand up comedy itu harus ngapain, harus ngelawak yang kayak gimana, gue gak tahu pada awalnya. Tapi akhirnya gue disaranin sama teman gue untuk ikut komunitas dan segala macamnya. Akhirnya di situ gue tertarik untuk ikutan stand up comedy. Gue ikutan waktu itu kompetisinya langsung. Gue waktu itu bukan ikut open mic. Waktu pertama kali stand up tuh gue bukan open mic sebenarnya. Gue langsung ikutan audisi Comic League season 1. Nah, yang season 2-nya gue itu kayak yang gue ceritain tadi, gue lolos. Yang season pertama ini enggak, karena gue waktu itu baru pertama kali nyobain. Dan kebetulan orang yang nyaranin gue ini teman sekelas gue, namanya Michiko. Jadi Michiko punya pacar, anggota komunitas stand up Indo Pekanbaru. Namanya Bang Gegana, Gegana Agung Putra. Nah, Bang Gegana inilah orang pertama yang gue tanya-tanyain soal stand up, dan doi juga yang ngasih tahu gue soal apa itu stand up dan segala macamnya, yang ngajarinnya lah ibaratnya. Eh, karena suruhan Michi gitu. Gue gak tahu ya gimana pokoknya, tapi kayaknya kayak si Michi tuh bilang kayak, ini ada teman aku yang mau belajar soal stand up dan segala macamnya, kamu kasih tahu ya. Mungkin kayak gitu ya. Gue gak tahu juga. Tapi Bang Ega itu orangnya welcome dan segala macem. Dia ngasih tahu gua soal stand up, ngasih tahu gua, ya ngajarin lah pokoknya. Eh, dan orang yang nerima gua di komunitas, orang pertama tuh. Soalnya selain dia gua gak tahu lagi tuh, harus harus nemuin siapa waktu itu. Tapi kan karena gua lama-lama kenal kan dengan anak-anak komunitas stand up baru, akhirnya gua kenal dan ya sekarang menjadi teman yang alhamdulillah baik bagi gua. Tapi gua gak tahu apa gua udah baik bagi mereka anjing. Aduh, apa lagi ya soal stand up banyak sih yang bisa dibahas soal stand up ini, terutama soal apa namanya, beda-beda lagi persona ya, persona. Oh ya, gue jadi inget kata-kata Panji ini. eh Apa namanya, sebenarnya gak baik kalau misalkan lo eh kata-kata Panji Pragiwaksono tuh gue inget tuh, dia ngomentarin si salah satu komika stand up Indo Bekasi yang ikutan Suci 7. Dia bilang
komika itu, gue takut lo itu nemuin stand up sebelum lo nemuin jati diri lo sendiri. Yang berarti di sini kita kalau mau, atau lo nih, kalau lo, bagi lo yang mau nyoba stand up comedy dan lo belum pernah nyoba nih sebelumnya, belum pernah nyoba stand up comedy sebelumnya tapi lo pengen nyoba, saran dari Bang Panji Pragiwaksono adalah lo harus nemuin jati diri lo dulu. Lo harus nemuin, namanya, kalau di stand up tuh namanya persona, ya semacam persona gitulah. Ya, gimana diri lo pas segala macamnya, temuin dulu baru lo nyoba stand up. Lebih baik begitu. Karena kalau lo kenal stand up dulu daripada lo nemu jati diri lo, nah lo bakal berstand up tapi lo bukan jadi diri lo sendiri gitu. Nah begitu, doi nyaranin gitu. Yang gue tangkap nih, gue ngartiinnya sebagai kayak begitu. Jadi lebih baik lu mencari, lu ini siapa gitu. Lu ini siapa dan kenapa lu begini, kenapa lu begitu, lu cari tahu dulu lebih sedalam-dalamnya tentang diri lu sendiri, baru lu nyoba stand up comedy. Tapi kalau misalkan lu udah kayak begitu, udah terlanjur tahu stand up tapi lu belum tahu banget tentang diri lu sendiri, nggak apa-apa sih. Gue juga merasanya gue tuh ketemu stand up sebelum gue ketemu jati diri gue sendiri, jati diri gue sendiri. Nah, tapi lambat laun gue mencari jati diri gue itu, gue tuh sebenarnya siapa, gue tuh suka apa, dan gue tuh gimana orangnya. Lambat laun gue nemuin itu, dan alhamdulillah kalau sekarang bisa dibilang gue udah nemu jati diri gue. Dan ya mudah-mudahan kedepannya gue bisa stand up dengan diri gue sendiri, gak menjadi orang lain, kayak gitu. Ya apa lagi ya, anjir, udah beres sih. Ya udah deh, untuk episode 2 tanggal 14 bulan Mei 2017 ini cukup. Sekian dari gua. eh Ya, goodbye.